Dua saudara keturunan Nabi Ibrahim, yakni bangsa Yahudi keturunan Nabi Isa dan bangsa Arab keturunan Nabi Ismail, sudah ribuan tahun hidup rukun berdampingan. Tak akan ada perang jika tak ada yang mengadu domba. Pada zaman Nabi Daud, ada 12 suku Yahudi. Ketika Nebukadnezar II menghancurkan Temple of Solomon 2600 tahun lalu, yang 10 suku Yahudi hilang dari Palestina, dikenal dengan istilah 10 Lost Tribes of Israel. 10 suku Israel yang hilang. Mereka mengembara ke berbagai negara. Salah satunya, yang paling terkenal adalah suku Ashkenazi Jews. 80% Yahudi yang tinggal di Eropa dan Amerika adalah suku Ashkenazi ini. Nama-namanya berbau Jerman. Bowie, Daimler, Einstein, Alan Greenspan, gubernur bank sentral yang Anda lihat di episode 8. Karl Marx, pendiri komunis. Rockefeller, Rothschild, Steven Spielberg, Sigmund Freud, pendiri ilmu psikologi ateis yang diajarkan di semua universitas di dunia, dan lain-lain. Ternyata, berdasarkan penelitian DNA, etnik Ashkenazi Jews yang 2000 tahun lalu tinggal di Khazaria, Rusia itu bukan keturunan Yahudi. Secara genetik, mereka adalah keturunan Eropa. Yahudi palsu. Anda bisa cek situs lifescience.com, thescientist.com, dan lain-lain. Jadi yang namanya Rothschild, Rockefeller, Einstein, Steven Spielberg adalah orang Eropa, bukan orang Yahudi. 10 suku yang hilang itu mungkin memang sudah punah. Ashkenazi Jews adalah Yahudi palsu. Zionisme adalah Yahudi palsu. Jika Anda pelajari situs Yahudi, thejewishpress.com, bangsa Yahudi sendiri mengatakan bahwa Ashkenazi Jews bukan hanya hoax tanpa dasar, melainkan memang sengaja direkayasa. Motivasi politik, pembusukan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka adalah kaum elit di Eropa, sudah kaya dan berkuasa. Pembentukan negara Israel untuk bangsa Yahudi adalah bohong. Orang-orang Yahudi asli yang tinggal di tanah Palestina, Yahudi saleh dari suku Yusuf dan Benyamin, banyak yang tidak setuju dengan pembentukan negara Israel. Karena mereka tahu pembentukan negara Israel adalah bikinan Yahudi palsu, Rothschild, Rockefeller, dan lain-lain. Justru setelah pembentukan negara Israel, banyak Yahudi palsu Ashkenazi yang pindah ke sana. Mereka lah yang menciptakan konflik. Mohon agar pemaparan saya tentang Rothschild, Rockefeller jangan menimbulkan kebencian terhadap kaum Yahudi. Umat Yahudi adalah saudara-saudara kita, anak-anak Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tak pernah perang dengan bangsa Yahudi maupun umat Kristen. Umar bin Khattab pun sama, malah melindungi umat Kristen di Yerusalem. Musuh umat beragama bukanlah sesama umat beragama, melainkan sekte iblis penyembah berhala, the Antichrist, Al-Masih, Ad-Dajjal. Bagi elit global, negara Israel bukanlah tujuan. Elit global adalah globalis, internasionalis, tanpa memandang perbatasan negara-negara. Tujuan dan cita-cita mereka jauh lebih besar dari negara Israel. Sebaliknya, Israel hanyalah satu dari sekian taktik yang mereka jalankan untuk menciptakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab sudah ribuan tahun hidup rukun bertetangga di Yerusalem. Setelah era Nabi Daud 3000 tahun lalu, tak pernah ada perang antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Yerusalem adalah kota suci tiga agama. Di kota itulah dulu Nabi Daud memerintahkan putranya, Nabi Sulaiman, untuk membangun Temple of Solomon. Tempat disemayamkannya The Ark of Covenant atau tabut Nabi Musa di atas batu As-Sakrah yang dibuatkan kamar khusus disebut The Holy of Holies, yang suci dari yang suci. Di Yerusalem itu, kaum Nasrani mengimani sebagai tempat disalibnya Yesus alaihi salam. Di Yerusalem itu pula, di atas batu As-Sakrah, Nabi Muhammad berangkat Miraj ke langit ketujuh. Bahkan, sebelum kemudian berkiblat ke Ka'bah, kiblat sholat kaum muslim awalnya adalah ke Yerusalem, tepatnya ke kompleks tempat batu Nabi Muhammad berangkat Miraj itu. Ketika Umar bin Khattab tiba di Yerusalem, ia diangkat menjadi pemimpin Yerusalem justru oleh pimpinan agama Nasrani di sana. Tak
ada perang antara penganut agama Islam, Nasrani, dan Ibrani. Sejak era Umar bin Khattab itu, umat Islam menjadikan kubah As-Sakrah alias The Dome of Rock. The Dome of Rock didirikan di atas batu As-Sakrah itu, tempat Nabi Sulaiman menempatkan tabut Nabi Musa, tempat Nabi Muhammad berangkat Miraj. Luar biasa, tak ada tempat di muka bumi ini yang menjadi tempat suci bersama antara tiga agama. Yerusalem adalah kota perdamaian bagi umat manusia. Musuh kita bukan ras, agama, atau bangsa tertentu. Musuh kita bukan pemerintah Amerika, Indonesia, dan lain-lain. Musuh kita adalah elit global. Jangan takut pada kekuatan yang solid, seberapapun kaya dan berkuasanya mereka. Lakukan ini semua untuk Tuhan yang menciptakan Anda. Jangan pikirkan berhasil atau tidak, sebab yang dinilai bukan hasilnya, tapi yang dinilai adalah amal perbuatan kita semua. What we do in life echoes in eternity. Salam People Power.